Saya lupa nih mungkin, karena saya belajar untuk merenung, belajar untuk melihat flashback kehidupan saya atau inner child saya nih, pengalaman dari saya masih kecil. Oh iya, ini dia. Oh ini dia masalahnya. Oh ini dia. Oh kenapa saya akhirnya makin narkoba? Oh saya dulu seorang broken home. Jadi saya punya kekecewaan dalam diri saya gitu, yang saya tuh nggak bisa ungkapkan ke orang tua, sehingga akhirnya saya pendem gitu kan. Selamat siang. Halo guys, seluruh masyarakat Indonesia. Pada kesempatan hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, Saudara Sandi Tumiwa, yang bersangkutan pernah terlibat narkoba. Mari kita dengarkan kesaksian bagaimana yang bersangkutan bisa sembuh dari narkoba dan menjadi pribadi yang berbeda setelah sembuh. Iya, saya mengenal narkoba itu dari tahun 97 ya, zaman saya SMA. Biasa anak-anak gaul, kita bergaul, terus akhirnya saya pertama kali mencoba yaitu putau ya dulu. Saya pakai putau tahun 97 itu bersama kawan-kawan juga. Karena saya pengen dianggap aja gitu, dianggap keren gitu. Ini gue pakai putau loh, kayak gue mau eksistensi, saya mau tuh eksistensi ini loh diri saya coba-coba akhirnya. Tapi saya pada waktu itu bersyukur. Kenapa? Ya bersyukur dan sedih dan bersyukur sih. Saya punya sahabat namanya Nakia, itu meninggal. Dia ternyata banyak banget suntikannya di tangannya, dan saya dikasih tahu sama keluarganya dia meninggal, dikasih lihat banyak tangannya kesuntikan semua. Dari situ saya berhenti. Tapi saya kan nggak tahu pendidikannya, saya nggak tahu pengetahuan itu. Akhirnya saya mulai gantilah dengan berarti putau parah nih, saya nggak mau, gue serem gitu kan. Saya sedih banget di situ beneran. Tapi saya pakai sampai bikin bikin band namanya Nakia dulu. Waktu itu sama Irma Darmawangsa, ada artis ya Irma Darmawangsa. Saya bikin band nyanyi di daerah suatu kafe kan di sana tahun 97 ya, 97-an. Udah, setelah itu saya mulai coba yang lain dengan coba yang namanya Inex, bergaul sama yang lainnya namanya dugem, tempat dugem. Karena kan saya nggak tahu pengetahuan itu mengenai putau. Ya saya tahu teman saya meninggal, sahabat saya, orang terdekat saya meninggal, saya berhenti gitu. Saya nggak tahu juga, makanya karena saya nggak tahu itu akhirnya saya coba yang lain karena katanya fun, ya bener, akhirnya fun, seneng. Sampai singkat cerita saya mencoba yang substance yang zat yang saya suka, itu adalah sabu. Gitu. Itulah rangkaian saya mengenal. Awalnya nggak gampang, susah. Karena ya saya nggak tahu, pertama kan saya mau ngomong ke siapa. Saya sama polisi takut dulu. Apalagi sama BNN, saya takut dulu. Saya nggak ngerti soalnya. Saya kan yang ada saya itu kayak malah jadi menjauhkan diri dari semua gitu. Bahkan saya menutup diri dengan keluarga saya. Jadi saya nggak mengetahui diri saya itu seperti itu gitu. Bahkan saya akhirnya menyangkal diri saya seperti itu gitu. Enggak, gue baik-baik aja kok gitu. Gue baik-baik aja, gue masih bisa syuting, gue masih bisa kerja. Buktinya gue lihat dong kerjaan gue banyak ini. Tapi akhirnya ya udah, ya saya sih bersyukur ya dengan yang namanya hit the bottom. At the end memang hal yang bikin saya bisa lepas ibu saya, peran keluarga saya, almarhum ibu saya. Sebelum dia meninggal, dia memberikan pesan sama saya. Saya lagi di dalam waktu era pandemi kan, dari Salemba hanya bisa memberikan video call ya. Karena untuk bisa berhubungan dengan keluarga. Akhirnya saya cuma bisa ngelihat di video call ibu saya lagi di
disiram pakai bunga. Saya nggak bisa mandiin ibu saya cuma bisa ngeliat dia di video call, itu sakit banget. Jadi hanya gara-gara sebuah sabu yang cuma mungkin 700.000, 600.000, saya kehilangan orang-orang yang saya sayangin. Tuh. Ya, akhirnya waktu itu kan saya kan berkas saya waktu itu kan di Mahkamah Agung. Saya mendapatkan 127. Saya bersyukur. Akhirnya saya direhab kan. Memang akhirnya kan tapi karena lama waktunya akhirnya saya selesai di setahun 5 bulan ya. Karena kan lama persidangan ya. Akhirnya waktunya nggak cukup, saya bebas murni ya. Sehingga akhirnya saya sendiri memilih. Karena waktu itu juga almarhum ibu saya waktu sempat kan pernah kunjung datang ke tempat saya ditahan dulu kan di Salma, bilang kamu kapan sih direhab gitu. Mama pengen kamu direhab loh San gitu. Nah, itu yang selalu terngiang-ngiang saya, amanah mama saya itu minta saya direhab. Terus akhirnya beliau mengamanahkan saya, mama tuh nggak pengen apa-apa sama kamu San. Mama cuma pengen kamu tuh jadi anak yang baik. Jadi 2 poin itu gitu. Sehingga akhirnya pas saya keluar dari tahanan, saya langsung meminta untuk ke rehabilitasi. Memang saya waktu itu kan diarahkan sama lawyer saya tidak ke BNN waktu itu ya, ke rehab yang lain gitu. Makanya dari sini pun saya terus ingin mendekatkan diri saya kepada tempat rehabilitasi center kan. Karena apa? Saya ingin terus mendapatkan pengajaran itu. Memang waktu di tempat rehabilitasi mengatakan, pertama-tama kamu harus sadar kalau kamu itu udah berantakan. Saya pas di dalam isolasi, waktu saya akhirnya memilih ke tempat rehabilitasi itu, ya saya dibilang sama salah satu konselor bilang begitu, kamu harus sadar kalau kamu itu berantakan. Enggak ya udah diam aja dulu, kamu pikirin aja dulu gitu kan. Akhirnya saya baru sadar, oh iya. Pas saya akhirnya mungkin waktu demi waktu saya diem di tempat isolasi itu, saya memikirkan diri saya, apa yang terjadi dalam diri saya. Walaupun saya memilih loh, saya kan memilih ke rehab kan. Akhir sampai ke ibu semua, oh iya ya, gue udah hancur banget hidup gue ya. Gue udah kehilangan semua yang gue sayang ibaratnya. Gue sekarang tinggal sendiri gitu kan. Dan gue sadarin, iya gue salah. Ya intinya perbandingannya, ketika kamu make dan ketika kamu nggak make, bagaimana? Karena kita kan denial, saya kan merasa denial, maksudnya nggak mungkin lah gue begini, enggak, gue masih bisa kerja, masih ini. Tapi kan secara langsung kalau kita ngeliat flashback belakang, apa yang kita dapat positifnya, apa yang kita dapat negatifnya kan. Ternyata yang saya sadarin dalam diri saya banyak banget negatifnya. Iya maksudnya kayak flashback. Jadi kan pas saya sadari pas di isolasi itu, memang ada namanya kan isolasi mandiri ya. Kita harus diem di tempat, nggak bisa ngapa-ngapain. Kita kan biasanya kan struggle pengen cari barang itu kan. Kalau kita yang namanya udah sogas ya udah parah, gue pengen banget nyari itu barang, gue pengen mau nyabu, gue pengen banget misalnya kalau gue saya sukanya kan itu sabu, saya pengen banget cari gitu. Tapi saya didiemin di situ kan. Saya kan mau pakai cara gimana, intrik saya, ya bukan gimana caranya saya bisa mendapatkan barang itu, tapi kan akhirnya saya nggak bisa karena kan di kerangkeng. Ya udah, akhirnya saya cuma bisa merenung. Akhirnya saya cuma bisa sujud ya dengan ajaran agama saya ya. Saya sujud doa. Akhirnya di situ saya merenung atau namanya tafakur, merenung. Akhirnya saya memikirkan, oh iya. Makanya saya bisa tahu. Dulu kan saya lupa nih mungkin, karena saya belajar untuk merenung, belajar untuk melihat flashback kehidupan saya atau inner child saya nih, pengalaman dari saya kecil. Oh iya ini dia. Oh ini dia masalahnya. Oh ini dia. Oh kenapa saya akhirnya makin narkoba? Oh saya dulu seorang broken home. Jadi saya punya kekecewaan dalam diri saya gitu, yang saya tuh nggak bisa ungkapkan ke orang tua sehingga akhirnya saya pendem gitu kan. Dan akhirnya timbullah kekecewaan itu. Akhirnya ada teman-teman atau lingkungan yang lain yang mensupport saya, yang bisa akhirnya menghilangkan kekecewaan, yang terkesan bisa menghilangkan kekecewaan saya bergaul dengan mereka. Dan ternyata pergaulan itu salah. Karena pergaulan mereka kan mungkin ya karena wajar ya, anak muda zaman dulu itu kan pengennya ya kalau drugs itu keren.
kata mereka gitu. Padahal yang saya tahu sekarang drugs itu ya not keren, berantakan hidup lo at the end gitu. Tapi kan baru kamu sadar sekarang ini. Ya sekarang ini saya udah umur 39 tahun, saya harus ibaratnya harus mulai mupuk lagi, menata lagi nih hidup saya yang udah berantakan kemarin-kemarin. Tapi ya bukan berarti saya terus down gitu ya, saya harus bangkit gitu. Apalagi kalau misalnya saya ngeliat kan masa depan ibaratnya umur-umur yang masih 15, masih 14 gitu kan, yang masih punya potensial, masih mereka tuh gila kalau mereka 39, kalau mereka fokus saja dengan umur saya sekarang mungkin mereka udah bisa jadi pejabat ya. Udah jadi pengusaha yang sukses, udah bisa jadi apa gitu. Kalau saya ya wajarnya kan saya di posisi ini saya harus bangkit lagi kan. Sebagai seorang entertainer, saya sebagai seorang artis, ya saya udah jatuh bangun, tapi akhirnya saya baru sadar banyakan jatuhnya. Dan saya baru sadar akhirnya, ini gara-gara saya. Kenapa? Kenapa saya memilih drugs itu? Kenapa saya milih sabu ini? Kenapa saya waktu dulu beli putau? Kenapa waktu saya milih Inex? Karena saya ambil yang namanya semua lah barang-barang yang kalau dibilang haram. Haram itu kenapa? Karena menghancurkan diri kita. Itu haram. Jadi benar saya sadar itu. Kayak gitu.